Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 izin membuat video terkait materi Accounting Part-Time Re-Engineering Business Process to Improve Responsiveness. Nah, jadi dengan semakin meningkatnya persaingan dunia bisnis, jadi perusahaan itu dituntut harus lebih responsif terhadap pelanggan. Nah, strategi yang paling efektif yang dapat digunakan untuk meningkatkan responsif tadi adalah dengan mengeliminasi non-contributing time melalui proses bisnis yang direkayasa ulang. Baik, non-contributing time adalah merupakan suatu total waktu dalam siklus produk ataupun jasa yang mana ini dapat dieliminasi tanpa mengurangi suatu produk. Nah, waktu ini adalah menjadi salah satu senjata atau strategi yang efektif dalam dunia bisnis sekarang ini. Nah, biasanya perusahaan sebelumnya hanya memperhitungkan nilai biaya atau hanya memperhatikan nilai harga yang lebih rendah untuk melakukan persaingan. Namun di dunia bisnis yang baru saat ini, perusahaan perlu mempertimbangkan waktu ataupun respon terhadap pelanggan. Terdapat beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk menghapus ataupun mengurangi dari non-contributing time. Nah, teknik yang pertama itu adalah mengimplementasi elektronik data interchange. Nah, teknik yang kedua itu memodifikasi evaluasi investasi modal. Nah, teknik yang ketiga itu ada meningkatkan komunikasi dengan pemasok. Nah, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan pertama terkait dengan time dan new competitive advantage. Nah, jadi waktu telah menjadi elemen penting bagi perusahaan yang mencoba bersaing di dunia global. Nah, banyak filosofi manajemen saat ini, misalnya just in time atau JIT yang didasarkan pada pengelolaan waktu yang efektif. Nah, just in time ini adalah suatu metode yang mana kegiatan memproses barang ataupun jasa pada saat pelanggan melakukan order. Beberapa penulis akuntansi dan manajemen, misalnya Stahl dan Hawk, mencatat bahwa time adalah salah satu elemen yang penting dibandingkan dengan biaya. Nah, kita masuk saja beberapa elemen dalam yang akan kita bahas dalam time. Nah, elemen yang pertama itu adalah JIT. Nah, JIT ini adalah filosofi atau sistem produksi yang tujuannya itu menghilangkan pengurusan waktu dan stok. Nah, misalkan barang diproduksi atau dikirim tepat saat dibutuhkan, bukan lebih cepat ataupun bukan lebih lambat. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi waktu tunggu, menekan jumlah stok barang di gudang, mempercepat aliran proses produk, dan membuat perusahaan lebih responsif terhadap pelanggan. Nah, misalkan dulunya perusahaan belum menerapkan JIT, itu adalah konsekuensinya itu barang di gudang akan menjadi lebih usang dan juga biaya penyimpanan pada gudang juga akan meningkat. Nah, JIT membantu terkait dengan pengurusan biaya gudang dan juga keusangan produk. Nah, elemen yang kedua itu ada performance measurement. Nah, ini adalah cara menilai seberapa baik suatu perusahaan itu bekerja. Dari sini yang diukur bukan cuma keuangan kayak seperti laba ataupun biaya, tapi yang lebih hal lain yang lebih strategis. Dalam konteks ini, time based competition. Waktu jadi salah satu ukuran yang paling penting. Nah, selanjutnya itu adanya elemen yang ketiga itu adalah times as an element as competitive advantage. Nah, maksudnya apa? Dulu perusahaan ini bersaing di harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih tinggi. Nah, sekarang tidak hanya itu, perusahaan juga dituntut untuk meningkatkan kecepatan waktu yang merupakan jadi faktor utama. Siapa yang lebih cepat dalam merespon pelanggan, dialah yang akan menjadi pemenang. Nah, waktu jadi senjata strategis yang dapat mengalahkan pesaing. Nah, selanjutnya itu ada beberapa metode untuk mengurangi atau menghapus non-contributing time. Ya, yang mana metode ini termasuk beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, menggunakan informasi pada rantai masuk untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Nah, bayangkan jika kamu bekerja di suatu perusahaan, setiap membeli atau memesan bahan baku harus melakukan pesanan secara manual, mencetak dokumen, tanda tangan, dikirim lewat pos atau email, dan juga proses supplier harus buka input lagi dan baru proses. Nah, ini tentu akan membuat proses akan semakin ribet. Nah, dalam hal ini karena adanya banyak langkah, solusinya itu menggunakan EDI. Nah, EDI ini adalah Electronic Data Interchange, yang mana ini adalah sistem pertukaran data otomatis antar komputer perusahaan dan pemasok. Jadi perusahaan itu mengirim pesanan secara otomatis, supplier langsung terima datanya dan bisa diproses order. Nah, tidak perlu lagi cetak, kirim ataupun input manual lagi. Nah, langkah yang kedua itu metode yang kedua itu adalah penekanan siklus rantai pasok baik itu internal maupun eksternal.
Nah, metode ini merupakan penggunaan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kegiatan dalam rangkaian satu kegiatan. Nah, misalnya di internal perusahaan itu bisa investasi beli mesin baru yang bisa membuat waktu saat itu lebih ringkas, produksi lebih cepat, bisa membuat batch kecil tanpa menunggu lama. Dengan begitu, perusahaan bisa responsif terhadap pelanggan dan mengurangi stok yang tidak perlu di gudang. Nah, untuk bagian eksternal itu bisa dengan kerjasama dengan supplier dan pelanggan juga. Contohnya, supplier dan perusahaan bisa mengatur berbarengan tingkat buffer stok atau tingkat cadangan. Nah, kalau stok diatur berbarengan, perusahaan tidak perlu lagi menyimpan barang di gudang. Nah, sehingga waktu tunggu jadi semakin pendek dan biaya pun akan turun. Nah, jadi semua pihak di rantai pasok ini perlu kompak biar tidak ada waktu yang terbuang di perjalanan produk. Nah, metode yang ketiga itu adalah sinkronisasi lead time dan kapasitas. Nah, lead time itu adalah waktu tunggu yang dibutuhkan untuk awal pesanan sampai barang siap dipakai. Nah, masalahnya komponen ini sering tidak datang berbarengan. Nah, contohnya jika kita membuat sepeda, maka rangkaian sepedanya sudah datang, namun rodanya belum datang, sehingga akan terjadi telat dalam produksi. Nah, supplier harus menyamakan lead time dan kapasitas, artinya semua komponen yang harus dijadwalkan harus datang bersamaan. Jadi produksi bisa langsung jalan tanpa menunggu. Nah, jadi semua pesanan itu harus datang secara bersamaan. Jika ada satu bagian saja yang terlambat, maka produksi akan tertunda. Ini akan mengakibatkan non-contributing time. Nah, mungkin itu beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mengurangi ataupun menghilangi non-contributing time. Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah dipelajari dari materi-materi sebelumnya, kalau kita mengetahui ABC itu kan merupakan metode akuntansi manajemen yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat mengalokasikan biaya secara akurat berdasarkan aktivitas dari produk tersebut. Dalam konteks non-contributing time, kita itu sangat membutuhkan ABC karena non-contributing time ini sangat membutuhkan data keuangan yang akurat berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Karena ABC mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitas, maka sangat dibutuhkan ABC dalam non-contributing time ini. Selain itu, ABC itu juga membantu perusahaan dalam membuat rantai nilai. Rantai nilai itu adalah urutan kegiatan mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan produk itu jadi dan memiliki nilai tambah. EDI adalah suatu sistem pertukaran antar komputer mengenai format bisnis dan juga data teknikal seperti quotation, papers order, standar terima, transportasi, plan, invoice, sampai juga dengan pemberitahuan pengiriman. Pertukaran tersebut bisa dilakukan melalui perusahaan dengan supplier secara langsung ataupun melalui pihak ketiga, yaitu penyedia layanan pihak ketiga. Nah, EDI juga bisa digunakan oleh seluruh perusahaan. Jika perusahaan dan supplier itu menggunakan EDI, mengimplementasikan EDI untuk mengorder dan melakukan pengisian order, maka itu dapat bermanfaat dalam penurunan waktu proses. Nah, jika juga perusahaan memiliki sistem pengorderan yang otomatis dan supplier juga memiliki sistem penerimaan order yang otomatis, maka itu dapat membantu perusahaan untuk menghindari aktivitas yang berlebihan. Baik, selanjutnya mengenai contoh soal. Dalam contoh soal diberitahu ada sebuah perusahaan yang menghasilkan dua produk, yaitu produk A dan B dengan menggunakan dua bahan baku X dan Y. Rata-rata penggunaan bahan baku per hari didasarkan pada 250 hari kerja per tahun. Rata-rata pemakaian bahan baku adalah 400 unit per hari dan safety stoknya adalah 15 hari. Jawaban, sebelum kita menggunakan EDI, siklus waktu atau circle times untuk pemesanan pembelian, lama waktu yang dibutuhkan sejak permintaan pesanan pembelian sampai dengan material diterima di gudang, yaitu totalnya 25 hari dengan rincian 4 hari persiapan, 3 hari pesanan melalui mail, pesanan dikirim ke pemasok atau supplier dalam bentuk fisik, dalam bentuk surat fisik. 4 hari penerimaan, supplier itu menerima surat pesanan, membuka dan memasukkan data pesanan ke sistem mereka. 5 hari dalam proses, supplier memproses pesanan, termasuk membuat laporan, memverifikasi, dan mengirim memo konfirmasi ke perusahaan. 5 hari konfirmasi supplier mengkonfirmasi tanggal pengiriman dengan perusahaan, menyiapkan ekspedisi, dan melakukan pengiriman pesanan ke gudang perusahaan. Dan 4 hari pengiriman, supplier membuat barang ke truk, melakukan proses pengantaran ke gudang, dan sampai barang diterima di gudang. Nah,
Diketahui jika penggunaan bahan baku perharinya 400 unit dan waktu yang dibutuhkan yaitu 25 hari untuk cycle times ditambah 15 hari untuk safety stock, itu totalnya membutuhkan waktu 40 hari. Sehingga titik pemesanan kembali persediaan setiap bahan baku itu adalah 400 unit per hari dikali 40 hari waktu yang dibutuhkan untuk persediaan minimum adalah 16.000 unit. Itu sebelum menggunakan ED. Selanjutnya, jika perusahaan tersebut menggunakan ED, maka berdasarkan tabel kita dapat melihat sebelum perusahaan menggunakan ED itu membutuhkan order prosesnya sebanyak 25 hari. Namun setelah menggunakan ED hanya membutuhkan sebanyak 4,5 hari. Sehingga ada sekitar 20,5 hari dapat diminimumkan biayanya oleh perusahaan atau disebut juga dengan non-contributing time. Nah, dengan 20,5 hari, maka dapat melakukan penurunan bahan baku sebesar 20,5 dibagi dengan 40 hari sebesar 51%. Jadi, perusahaan itu dapat mengurangi persediaan yaitu penggunaan bahan baku 400 unit dikali 20,5 hari, itu 8.200 unit. Perusahaan dapat melakukan penghematan biaya bahan baku jika perusahaan menggunakan ED, itu untuk bahan baku X adalah biaya bahan baku yang dapat dikurangi yaitu 8.200 unit dikali dengan biaya bahan baku X yaitu 800 dibagi dengan penggunaan X yaitu 100, sehingga penurunan biaya pembelian bahan baku X adalah 65.600. Untuk bahan baku Y, penurunan biaya pembelian bahan baku Y itu bahan baku yang dapat dikurangi 8.200 dikali dengan biaya bahan baku Y yaitu 1.200 dibagi dengan penggunaan Y yaitu 100, yaitu jadi penurunan biaya pembelian bahan baku Y adalah 98.400. Jadi total biaya yang dapat dikurangi oleh perusahaan jika menggunakan ED adalah 65.600 ditambah dengan 98.400 yaitu sebesar 164.000. Nah, penghematan biaya dari penggunaan sistem ED itu bukan hanya dari waktu tunggu, tapi juga dari pengurangan aktivitas manual dalam melakukan proses pembelian. Dengan ED, seluruh proses pembelian mulai dari persiapan pesanan, menyusun dokumen, verifikasi, dan pengiriman itu dilakukan secara otomatis, jadi lebih cepat daripada sistem biasanya. Hal ini berdampak pada, yang pertama, pengurangan tenaga kerja di bagian pembelian. Karena perusahaan tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menangani proses pembelian. Yang kedua, ada penurunan permintaan administratif. Karena aktivitas seperti menyusun, mencetak, mengirim, dan memverifikasi pesanan bisa dihilangkan. Yang ketiga, adanya efisiensi operasional yang lebih tinggi. Nah, untuk lebih tepatnya atau lebih rincinya, aku bakalan kasih teman-teman contoh analisis investasi pada ED. Nah, pada kasus ini kita menilai apakah investasi ED itu layak secara finansial atau tidak, itu menggunakan payback period. Menurut data yang disajikan, total penghematan tahunannya itu terdapat $56.400, yang mana dengan total penghematan tersebut, sistem ED itu setelah dicari menggunakan payback period, maka akan balik modal sekitar waktu 2,2 tahun. Namun hati-hati kalau misalnya perusahaan hanya menghitung satu jenis penghematan biaya saja. Misalnya, perusahaan hanya menghitung dari pengurangan persediaan yang ada, yaitu sebesar $16.400. Maka ini berdampak pada biaya tahunan sistem ED, yaitu senilai $20.000 terlihat lebih besar dari penghematannya. Akibatnya, sistem ED ini terlihat tidak layak secara finansial oleh manajemen. Padahal sebenarnya penghematan dari aktivitas pembelian otomatis itu sebesar $40.000 sangat signifikan dan harus dimasukkan ke dalam analisis yang ada. Rantai pasokan itu berperan penting dalam sebuah perusahaan, baik internal dan eksternal. Nah, mengecilkan siklus rantai pasok adalah metode penting untuk menghilangkan atau mengurangi non-contributing time. Kenapa penting? Karena seperti kita ketahui, rantai pasokan mencakup semua proses yang ada di perusahaan. Mulai dari pembelian bahan baku, pembuatan, hingga penjualan produk atau jasa. Tujuan utama kenapa mengecilkan siklus rantai pasokan adalah untuk mempercepat seluruh proses yang ada dalam rantai pasok, baik yang terjadi di dalam perusahaan atau internal maupun yang terjadi di luar perusahaan atau secara eksternal.
Karena dengan mempercepat adanya proses rantai pasok ini, perusahaan bisa mengurangi waktu tunggu dan menurunkan persediaan dan bisa juga melakukan penghematan biaya. Nah, seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, rantai pasok itu terdiri dari dua, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Nah, yang pertama aku bakalan menjelaskan terkait rantai pasok pada perubahan internal. Nah, yang mana perubahan internal ini berarti perusahaan itu melakukan perbaikan di dalam proses operasionalnya terkait rantai pasoknya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat alur kerja dan mengurangi waktu yang tidak memberikan nilai tambah atau non-contributing time. Nah, contohnya itu adalah sebuah perusahaan itu melakukan investasi atau melakukan pembelian peralatan otomatis. Tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu yang dikerjakan. Mungkin terkait detailnya, aku bakalan kasih contoh soal setelah ini. Yang kedua adalah perubahan rantai pasok secara eksternal. Yang mana perubahan eksternal ini artinya perusahaan itu melakukan perbaikan dengan melibatkan pihak di luar organisasi. Nah, ini tuh biasanya sangat erat kaitannya dengan pemasok atau supplier. Tujuannya adalah untuk mempercepat aliran bahan baku dan informasi, sehingga mengurangi waktu tunggu dan biaya yang tidak diperlukan. Oke, di sini aku ada contoh kalau misalnya perusahaan itu mempertimbangkan membeli peralatan baru senilai $60.000. Dan yang mana didapat tanpa investasi itu 18.000 dan dengan investasi itu 3.600. Yang artinya kalau perusahaan misalnya membeli peralatan baru, mereka tuh bisa menghemat sebesar 14.400 per tahun dalam hal biaya setup. Nah, pada contohnya itu adalah bisa dengan meningkatkan kualitas bahan baku. Yang mana kalau misalnya perusahaan itu bekerja sama dengan pemasok yang kompeten dan bagus, maka kualitas bahan baku yang dihasilkan itu juga baik. Dan juga biaya yang dikeluarkan itu juga lebih hemat karena kualitas bahan bakunya terjamin dan juga mungkin terkait waktu pengirimannya juga lebih singkat. Oke, di sini aku ada contoh terkait analisis biaya setup dan juga biaya bawaan dari persediaannya. Oke, jadi di Exhibit 4 ini nilai batch size dan juga number of setup itu tidak berubah, sehingga untuk total setup cost itu tetap sama di contoh Exhibit 3 sebelumnya gitu. Nah, tapi teman-teman bisa memperhatikan di bagian carrying cost, yaitu biaya bawaan dari persediaan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya biaya tambahan yang ditimbulkan karena adanya carrying cost ya. Nah, di sini ada yang namanya average inventory units yang awalnya tanpa menggunakan investment itu 125, lalu dengan adanya investment itu turun menjadi 50. Dan lalu didapat total carrying cost itu tanpa menggunakan investment itu 37.500 dan dengan menggunakan investment itu ternyata turun menjadi 12.500. Maka dapat disimpulkan total penghematan biaya yang didapat itu adalah 31.500. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi waktu dan kapasitas dalam rantai pasokan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu yang tidak memberikan kontribusi atau non-contributing time dalam rantai pasokan. Nah, masalah utamanya di sini terjadi ketidaksesuaian aktivitas antara aktivitas si pemasok, si produsen, dan juga si pelanggan. Nah, sehingga di sini dapat menyebabkan tidak efisiensinya dalam penggunaan biaya dan waktu. Jadi solusi yang ada untuk menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi, itu yang pertama kita bisa menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa itu merupakan sistem agar pemasok itu dapat menerima data penggunaan bahan baku sehingga dapat kita menggunakan data tersebut secara cepat dan akurat. Lalu yang selanjutnya yaitu jaminan waktu pengiriman dari pemasok agar pelanggan dapat menurunkan cadangan persediaan sehingga ini bisa menjadikan kita lebih hemat dalam biaya. Lalu selanjutnya itu sinkronisasi lead time dan kapasitas produksi sehingga perusahaan dan pemasok itu dapat menjadikan peralatan itu bisa bekerja menyesuaikan agar desain mesin itu agar waktu itu siklus produknya lebih seimbang. Jadi kesimpulannya dampak positif dari solusi yang ditawarkan tersebut nantinya produksi itu lebih seimbang dan juga akan mengurangi biaya persediaan dan efisiensi pun juga akan meningkat.
Baik, yang kedua yaitu cara berpikir akuntansi tradisional yang masih sempit. Nah, dulu perusahaan itu masih memikirkan bagaimana cara melakukan penghematan biaya, supaya biaya ini menurun tanpa melihat efisiensi proses yang dilakukannya. Misalkan ada perusahaan yang membiarkan mesin untuk menganggur untuk menunggu bahan baku, padahal asumsi mereka itu tidak ada biaya yang berkurang, padahal waktu yang terbuang itu mengeluarkan biaya untuk proses tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa atau alasan mengapa masih banyak terjadi non-contributing time atau waktu tidak berkontribusi. Nah, yang pertama yaitu respon cepat baru jadi kebutuhan penting. Nah, dulu perusahaan itu belum cepat tanggap dan mereka fokusnya hanya menurunkan biaya. Contohnya sekarang si pelanggan itu masih membeli produk. Ya, selama pelanggan masih membeli produk dan pesaing belum banyak, ya perusahaan bisa saja masih belum mementingkan tersebut. Dia masih santai selama masih belum banyak pelanggan. Nah, tapi di era sekarang pesaing sudah banyak sehingga itu menyebabkan pelanggan bisa mudah beralih cepat dari produk perusahaan A ke produk perusahaan B karena semakin banyaknya pesaing di era sekarang. Baik, yang ketiga, selanjutnya itu perhitungan biaya hanya fokus pada bagian manufaktur. Nah, banyak perusahaan yang hanya memikirkan semua biaya yang keluar pada manufaktur. Sedangkan di luar manufaktur pun juga banyak terjadi biaya, ya, seperti proses pemesanan bahan baku atau melakukan pengiriman. Nah, di sana juga banyak terjadi biaya di luar dari manufaktur tadi. Oke, selanjutnya yaitu kerjasama antara pihak internal dan eksternal itu masih kurang. Nah, contohnya saja di dalam sebuah perusahaan, mungkin bagian akuntansi atau bagian keuangan tidak paham akan jadwal dengan produksi. Begitupun dengan jadwal produksi tidak paham dengan jadwal pemasaran. Nah, dan seterusnya. Itu artinya masih kekurangan dalam koordinasi antara internal perusahaan tersebut. Dan juga di dalam eksternal, seperti halnya perusahaan hanya menganggap jual beli itu dengan pemasok itu adalah transaksi yang biasa. Padahal kalau kita mengkoordinasi dengan baik, jual beli antara dengan pemasok bisa menciptakan keunggulan di masa depan, seperti bisa mempersingkat waktu tunggu dan juga biaya-biaya bisa dihemat lainnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu budaya kerja lama dan resistensi terhadap perubahan. Nah, kadang banyak perusahaan yang ini menjadi hambatan lah bagi sebuah perusahaan karena dia tidak mau diadakannya perubahan terhadap budaya kerja lamanya. Contohnya, kita ambil operator mesin yang biasa memproduksi sebanyak mungkin untuk persediaan stok. Sedangkan di sistem baru itu hanya menggunakan just in time, hanya sesuai dengan pesanan. Nah, karena mungkin si operator takut kinerjanya berkurang, maka dia mungkin menolak untuk dilakukannya perubahan sistem akan hal itu. Baik, berdasarkan pembahasan kami sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang pertama yaitu sinkronisasi dalam waktu dan kapasitas menjadi kunci dalam kita melakukan efisiensi dalam rantai pasok. Lalu yang kedua yaitu Electronic Data Interchange atau EDI dan kolaborasi dalam lintas pihak itu dapat mempercepat arus informasi dan mengurangi persediaan. Lalu yang ketiga yaitu mindset tradisional dan resistensi terhadap perubahan sistem itu sekarang menjadi hambatan utama pada permasalahan tersebut. Lalu kita juga butuh transformasi sistem, budaya kerja, dan akuntansi biaya agar lebih responsif terhadap perubahan pasar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kami mohon maaf jika masih ada terdapat kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.